Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih sebab tak henti-hentinya kasih setia Tuhan, rahmatnya, anugerahnya selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan, karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dan biarlah kita dipimpin, diarahkan dengan segala apa yang akan kita buat di sepanjang hari ini. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo mulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa, kita sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Sama-sama kembali membagikan ibadah ini, kembali membagikan renungan singkat ini, agar banyak umat Tuhan lainnya juga turut dikuatkan, turut diberkati. Dan pada akhirnya banyak orang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap terus melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerjakan segala sesuatu yang harus kami buat dalam hidup kami. Karena itu hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami buat dan kami kerjakan di sepanjang hari berjalan ini. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat 30, Alkitab katakan seperti ini. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita nggak berhak untuk mengadakan sebuah pembalasan. Ingat, sampai hari ini kadang saya suka terkaget-kaget gitu loh kalau ngedengar ada orang-orang Kristen, ada yang pelayan-pelayan Tuhan yang masih bisa berkata, oh tunggu aja lihat pembalasan gua. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab sudah mencatat bahwa pembalasan bukan hak saudara dan saya. Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi jelas, bagian kita kerjakan, dan bagian kita bukanlah membalas. Tahu gak bagian kita apa? Bagian kita memberkati saudara. Loh, itu yang Tuhan bilang. Kita ada untuk menjadi berkat buat banyak orang. Bukan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan ketika kita menempatkan Tuhan pada tempatnya, memposisikan diri kita sebagai umatnya pada posisi kita, maka itu akan dahsyat. Itu akan dahsyat. Dan ini yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tidak membalas perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya. Justru Yusuf menyadari, oh ini bukan karena mereka, tapi karena rencana Tuhan akan digenapi dalam hidupku. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Maka ada perkataan Yusuf yang kita kenal sampai dengan hari ini. Manusia boleh merekarkakan yang jahat kepadaku, tapi Allah merekarkakan semuanya itu untuk kebaikan. Jadi Yusuf menyadari bahwa pembalasan bukanlah haknya. Itu sebabnya dia menempatkan pembalasannya itu kembali kepada Tuhan. Dan dampaknya apa? Yusuf dipromosikan. Dampaknya apa? Yusuf diberkati. Karena dia tidak mengotori tangannya untuk melakukan pembalasan. Hal yang sama dilakukan oleh Daud. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul akan dibunuh, Daud tidak bersalah apa-apa. Daud tidak merancangkan apa-apa untuk kejatuhan Saul. No, tapi Saul yang punya hati yang murka kepada Daud. Saul punya hati yang pahit kepada Daud, sehingga akhirnya dia melakukan segala sesuatu untuk membunuh Daud. Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sampai suatu saat ada suatu kesempatan untuk Daud membalas Saul. Tahukah saudara? Daud tidak buat akan hal itu. Karena Daud tahu hakim yang adil adalah Tuhan. Makanya Daud memperkatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Daud bilang sama Saul, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan
memukul engkau. Daud tahu betul akan posisi dirinya. Daud tahu betul akan apa yang menjadi posisinya Tuhan, bagian Tuhan. Itu sebabnya Daud menempatkan diri pada porsinya sebagai seorang hamba, bukan Tuhan yang membalaskan orang jahat dengan yang jahat. No, Daud memposisikan dirinya sebagai seorang hamba dan dia memberikan kepada hakim di atas segala hakim untuk mengadilinya dengan baik. Itu sebabnya Daud diberkati Tuhan, Daud berkenan kepada Tuhan. Dan Daud tidak mengotori tangannya untuk membalaskan Saul. Sekalipun dia punya kesempatan untuk membunuh Saul pada saat itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya tahu seringkali kita orang-orang Kristen difitnah. Seringkali kita orang-orang Kristen mengalami ketidakadilan. Seringkali kita orang-orang Kristen ditindas. Tapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan hari ini mengajak setiap kita. Ayo, kita tahu kok siapa Allah kita. Kita kenal siapa pribadi Allah kita. Kita tahu dia pasti bertindak. Kita tahu dia pasti menghakimi dengan adil. Tapi bagian kita sebagai umatnya tetaplah harus kita kerjakan. Apa itu? Jadilah berkat. Berdoalah buat orang-orang yang menyakitimu. Yesus ajarkan buat setiap kita. Kasihlah orang-orang yang menganiaya kamu. Itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Amin. Sehingga dengan demikian ada banyak orang nantinya melihat kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Pembalasan bukanlah hak kita. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Bagian kita adalah menjadi berkat. Kita tidak terpanggil untuk mengutuk orang. Kita terpanggil untuk memberkati orang. Kita tidak dipanggil untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita dipanggil untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Karena itu, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, dimanapun kau berada, hari ini, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Balaslah yang jahat dengan yang baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kita punya Yesus. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Dia tahu bagaimana membela anak-anaknya. Dia tahu bagaimana membela umatnya. Dia tahu bagaimana melakukan pembalasan yang terbaik. Bagian kita berserah, bagian kita mengandalkan Tuhan, bagian kita membalas yang jahat dengan yang baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan firman-Mu untuk menempatkan kami pada posisi kami sebagai pembawa berkat buat orang lain, dan menempatkan Tuhan sebagai hakim yang adil. Kami tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, karena kami tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Karena itu kami belajar dari Yusuf, kami belajar dari Daud, hamba-hamba-Mu yang tidak membalaskan yang jahat sekalipun mereka menerima perlakuan yang jahat. Hari ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, kalau ada Tuhan dapati di hati kami, ketika Tuhan dapati ada rencana-rencana untuk kami melakukan sesuatu pembalasan, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus agar setiap kami diberikan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Ingatkan kami bahwa pembalasan bukanlah hak kami. Pembalasan adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang bertindak dengan adil, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Ingatkan kami, bagian kami adalah berdoa buat orang yang menjahati kami. Bagian kami adalah memberkati buat mereka yang mengutuk kami. Bagian kami adalah membalas apa yang baik kepada mereka yang menabur yang jahat kepada setiap kami. Karena untuk itulah kami ada, supaya banyak orang melihat perbuatan baik kami dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah selalu, saudara-saudaraku, dimanapun kau berada, pembalasan bukan milik kita. Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Bagian kita adalah lakukan apa yang baik buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita.